Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat cerdas. Menarik sekali topik ini, yaitu kita akan bahas tentang broker, ya, mafia, ya, yang dibayar untuk mencari suara, ya kan, di titik-titik akar rumput. Ini pasti menjamur dan membudaya, baik yang dilakukan oleh timnya Capres dan timnya caleg-caleg dari parpol yang biasa melakukan money politik. Nah, tugas tim ini, tugas broker ini, dia akan mencari suara di titik-titik akar rumput, mulai dari RT, RW, kelurahan, itu akan dilakukan, baik itu di tingkat kecamatan, kota, ya kan, atau kabupaten, bahkan sampai provinsi. Ini jelas-jelas melanggar tindak pidana, ya, tindak pidana yang berupa jual beli suara, ya kan, penyuapan, ya. Harusnya ini tidak dilakukan, ya, baik dari yang mau menjadi caleg atau capres. Karena apa? Dia otomatis membagi-bagi uang dan sembako untuk membeli suara. Ini nggak boleh, harus di stop. Ini gencar kali, ya, utamanya pada rezim Presiden Jokowi. Itu dilakukan sampai belusuan kemana-mana untuk daftari penerima uang dan sembako untuk memilih capres tertentu, caleg tertentu. Kenapa? Karena ini nanti dampaknya ke kos politik, ini mahal. Ketika dia sudah jadi, maka dia berpikir, baik itu capres maupun caleg yang sudah jadi, mereka berpikir bagaimana mengembalikan utang atau mengembalikan modal untuk kampanye itu. Otomatis dengan cara korupsi, pungli, dan lain sebagainya, gratifikasi, dan lain sebagainya. Konyol. Oleh karena itu, harus ada aturan, khususnya untuk Bawaslu, untuk turun ke lapangan. Jangan menunggu laporan aduan dari warga. Itu impossible, karena yang digaji, yang menerima gaji itu Bawaslu dan penyelenggara pemilu. Kalau rakyat nggak mungkin, karena dia nggak digaji, mosok harus melaporkan dan mengadukan. Kurang kerjaan aja, orang nggak dapat gaji ngapain? Yang digaji cuma duduk ongkang-ongkang nunggu aduan. Cara berpikirnya keblinger. Bawaslu, tolong Anda jangan duduk-duduk saja, ya, tapi harus jemput bola siapa ya, indikasi-indikasi, atau bisa mencari siapa yang membagi-bagikan uang dan sembako kepada warga. Ini harus diincar DPO, ya, karena ini akan merusak sistem demokrasi di Indonesia.
Jadi jangan sampai lah untuk menjadi legislatif ataupun menjadi presiden itu harus menempuh cara-cara uang, cara-cara sembako, dan lain sebagainya. Ini harus ada aturan yang jelas dan harus dilakukan ketat, karena ini sudah tindak pidana. Ini tamparan atau vonis untuk caleg dan capres yang biasa menggunakan politik uang. Kasihan negara ini, mau jadi apa? Mau jadikan mereka ini caleg legislatif dan presidennya jadi koruptor. Kan begitu kita mendukung ketika orang yang ngasih duit, yang menerima itu otomatis dipaksa untuk nyoblos caleg yang memberikan uang, capres yang memberikan uang. Jangan sampai. Ini adalah edukasi kepada rakyat, harus ada perubahan. Kalau modelnya seperti ini, maka Indonesia ini diatur oleh cukong, ya, para cukong pemilik modal besar yang akan mengatur pemerintahan atau penguasa, mulai dari presiden sampai legislatif. Bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat cerdas.